Beberapa negara akan menerapkan aturan dagang yang lebih ketat terkait importasi barang, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Barang-barang yang berasal dari negara berkembang harus memiliki standar ramah lingkungan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencontohkan yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan menerapkan carbon tax adjustment. Jadi ini karena perusahaan di Eropa dianggapnya sangat environmental friendly, tapi barang di negara berkembang tidak environmental friendly. Demikian katanya dalam Indonesia Knowledge Forum 2021 pada Kamis 7 Oktober 2021. Sehingga produk dari negara berkembang seperti baja, semen, dan produk hulu lainnya diterapkan penyesuaian nilai pajak. Menurut Lutfi, hal ini adalah salah satu yang mengimpit atau menghalangi perdagangan RI. Saya sudah tegaskan kepada Duta Besar Uni Eropa jika mengerjakan itu terhadap barang Indonesia, saya akan tuntut ke WTO. Demikian ujarnya. Lutfi mengatakan ini harus dilihat sebagai tren perdagangan. Jika tidak dilakukan pembenahan sejak awal, barang dari Indonesia akan mengalami cobaan yang berat di masa depan. Oleh karena itu, Lutfi bilang saat ini pemerintah aktif membuat barang dari Indonesia menjadi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga mulai mengkaji program Voluntary Carbon Market. Kalau Voluntary Carbon Market jalan, saya yakin Indonesia bisa menjadi sumber likuiditas emisi karbon kredit. Jadi, memelihara hutan itu bisa mendapatkan penghasilan yang sama atau bahkan lebih besar daripada memotong hutan. Ini sedang kita pelajari, jadi tidak deforestasi, namun menjaga lingkungan. Demikian katanya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan akan menghadapi Uni Eropa atau UE di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait gugatan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor nikel. Jangan tarik-tarik kita ke WTO karena kita SDM top, ekspor nikel. Dengan cara apapun kita lawan. Demikian tegas Jokowi saat acara forum CEO 100 Kompas di Jakarta pada Kamis 18 November 2021. Pasalnya dari penghentian ekspor nikel saja Indonesia bisa meraup banyak keuntungan. Kepala negara memperkirakan penghentian ekspor biji nikel ini bakal meraih benefit hingga 20 miliar rupiah, hingga 20 miliar dolar AS atau setara 284 triliun rupiah. Malah semua sumber daya alam berbahan mentah atau raw material seperti bauksit dan tembaga jika dihentikan ekspornya ke negara-negara lain, Indonesia bisa mengantongi keuntungan 35 miliar dolar AS. Sekarang ini lompatan, ekspor kita tinggi ini dari ini, di bulan Oktober saja sudah 16,5 miliar dolar AS. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa sampai 20 miliar dolar AS. Hanya dari kita stop nikel, dan perkiraan saya dari barang-barang yang lain, perkiraan saja 35 miliar dolar AS, demikian sebutnya. Alasan pemerintah menghentikan pengiriman biji nikel lantaran ingin menciptakan lapangan kerja. Namun Jokowi bilang Indonesia tidak menutup diri apabila ada negara lain yang ingin berinvestasi dan berproduksi. Tetapi dirinya tidak ingin negara lain malah ingin menguasai bahan mentah tanah air yang bisa menghasilkan energi tersebut. Kita tidak menutup diri kok, kita terbuka, tapi kalau kita disuruh kirim bahan mentah, stop. Jangan berpikir Indonesia akan mengirim bahan mentah, nikel terutama, kita stop. Tahun depan kita bisa stop bauksit sehingga kita bisa membuka lapangan kerja. Tahun depannya lagi stop tembaga. Demikian tegas Jokowi. Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah. Kita ingin menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mau tidak mau mereka harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Lewat swasta bisa, lewat BUMN silahkan. Demikian sambung Presiden. Sebagai tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor produk biji nikel mentah oleh Indonesia atau DS 592, panel sengketa WTO melakukan sidang secara virtual di depan panel WTO Jenewa, Swiss baru-baru ini. Dalam rangkaian sidang yang dilaksanakan pada bulan November 2021, panel melakukan pendalaman atas dokumen gugatan Uni Eropa dan dokumen pembelaan yang dilakukan oleh Indonesia. Rangkaian sidang ini diawali dengan penyampaian pandangan awal dan ditutup oleh pandangan penutup yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam sengketa ini. Dalam gugatannya, UE berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk diantaranya produk nikel mentah yang secara nyata melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Demikian ungkap Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Faryoseto melalui keterangan persnya. Selanjutnya, tim pembela Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga telah menyiapkan sanggahan atas gugatan yang disampaikan oleh UE dengan menyampaikan mengapa kebijakan tersebut
dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO serta sejalan dengan alasan dibentuknya WTO di tahun 1995.